Zo, bersama saya lagi Herdaru Putra. Kali ini ada HP murah lagi, HP Oppo A3s. Varian memorinya gede banget, 6/128. Harganya cuma 500 ribuan aja. Nah, HP-nya kira-kira seperti gimana nih? Harganya murah banget, 500 ribuan, memorinya gede, 6/128. Tapi buat yang mau beli HP ini, sebaiknya tonton video ini sampai habis ya. Jangan sampai salah paham, karena ini HP-nya bukan HP original resmi Oppo. Nah, langsung aja kita unboxing pakai katana Uchiha yang legendaris ini ya. Oke, langsung kita unboxing aja. Ternyata nggak tajam guys. Niatnya mau akan unboxing pakai katana Uchiha yang legendaris ini, tapi ternyata nggak tajam. Jadi langsung kita unboxing aja. Dan seperti ini kemasannya. Di dalamnya kita akan dapat HP Oppo A3s nya seperti ini nih. Nih, Oppo A3s varian memorinya 6/128 nih, lihat ya. Oppo A3s 6/128 harganya 500 ribuan aja. Di bagian depannya ada gambar HP Oppo A3s sama tulisan A3s, tulisan Oppo. Terus bagian atasnya kosong, bagian bawahnya kosong, samping kanannya ada tulisan Oppo, samping kirinya juga ada tulisan Oppo. Di bagian belakang ada stiker pabrikan dan nggak ada spesifikasi selling point sama sekali. Jadi cuman ada stiker pabrikan kayak gini doang. Oke, selanjutnya langsung kita buka aja ya, seperti apa nih HP-nya. Kelengkapannya apa aja nih ya, harga murah, memorinya gede, 6/128, wow banget nih. Oke, langsung kita buka aja, semoga aja HP-nya normal dan nggak ada kendala sama sekali. Langsung kita buka aja. Di bagian dalamnya ada apa aja nih. Oke, bisa dibuka. Langsung kita buka aja. Masih sesek guys, masih sesek ya. Di bagian paling atas di sini ada sebuah kotak yang isinya ini apa aja nih. Isinya di sini ada softcase bening seperti ini sama busa. Terus di bagian dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Terus ya, SIM ejectornya nggak ada dipasang di sini. Biasanya ada SIM ejector, tapi ini nggak ada. Terus di bagian bawahnya, oh di sini SIM ejectornya ternyata nempel di bawah HP malah ya. Malah nempel di bawah HP. Ini ada unit HP-nya Oppo A3s warna merah. Terus lanjut ke bagian bawahnya lagi ada buku petunjuk. Tulisannya cuman Oppo Mobile Phone seperti ini. Kalau dibuka di sini ya nggak ada apa-apa, cuman kayak gini doang. Beda jauh kalau dibandingkan HP Oppo A3s original resmi Indonesia. Nggak ada persis-persisnya sama sekali. Lanjut ke bagian bawahnya. Di sini kita akan dapat USB-nya masih micro USB seperti ini. Dan yang terakhir dapat kepala charger, terus nggak ada apa-apa lagi ya, udah nggak ada apa-apa lagi nih. Kepala chargernya tulisan outputnya 5 volt 2 ampere seperti ini, dan chargernya ini ringan serta kopong ya, seperti ini. Nih, kopong banget dan ringan ya, kayak gini. Jadi ini kepala chargernya OM atau KW. Sebaiknya jangan dipakai kepala charger seperti ini, karena takutnya malah merusak kesehatan baterainya. Jadi mending belikan charger yang ori aja. Walaupun tipe copotan dari tipe HP lain nggak apa-apa, yang penting outputnya jangan gede-gede. Untuk ukuran HP yang harganya cuma 500 ribuan, kelengkapannya ini terbilang full set banget. Ada kepala charger, terus ada softcase bening, ada USB, ada buku petunjuk yang nggak berguna. Ya nggak berguna memang, karena nggak ada tipe HP-nya dan lain-lain. Terus ada SIM ejector dan nggak ketinggalan ada unit HP-nya seperti ini. Jadi oke lah, kelengkapannya full set ya di 500 ribuan aja. Terus ya, HP-nya belum aku nyalain, ternyata udah nyala sendiri nih, udah nyala sendiri ya. Padahal belum aku nyalain. Ya, kita setting-setting terlebih dahulu aja nih HP-nya. HP-nya udah nyala dan HP-nya juga bagus seperti HP pada umumnya. Di bagian depan sini ada sebuah pelindung layarnya, lebih baik kita lepaskan dulu aja biar tambah kelihatan bagus gitu layarnya. Terus di bagian depannya di sini ada sebuah kamera selfie, terus ada speaker teleponnya. Ada sensor-sensor juga di bagian depan sini, dan di bagian bawah ada tombol kembali, tombol home, dan tombol multitasking. Mungkin bagi kalian yang baru beli HP seperti ini, itu kalian bingung nyari tombol kembalinya di mana. Kalau kalian bingung nyarinya, kalian pergi ke pengaturan dulu. Ke pengaturan langsung kalian masuk ke menu cerdas dan nyaman. Nah, di menu cerdas dan nyaman kalian bisa pilih tombol navigasi. Tombol navigasi yang ini nanti kalian pilih yang tombol navigasi virtual, jangan yang tombol navigasi gesek naik ya. Jadi pilih yang virtual dan muncul tombol kembali, tombol home, dan tombol multitasking di bagian sini. Terus selanjutnya ini menu-menunya keren juga ya, seperti ini, geser-gesernya mantap nih. Nih digeser-geser juga oke. Terus udah aku downloadin juga beberapa aplikasi seperti Device Info sama aplikasi tes layar. Kemudian HP ini di bagian atasnya itu kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, terus ada 2 biji mikrofon, ada port micro USB, dan ada speaker.
Di bagian samping kanannya cuman ada tombol power doang, dan di bagian samping kirinya ini ada tombol volume naik, volume turun, sama ada lubang slot SIM tray. Langsung kita buka aja. Dibuka, dan di sini ternyata udah triple slot, 2 slot nano SIM dan 1 slot untuk micro SD atau memory cardnya. Oke, seperti ini tampilan HP-nya. Cukup bagus sih untuk harga 500 ribuan aja. Tapi ingat ya, HP seperti ini dalamnya pasti udah banyak bekas servisan, gantian part, contohnya LCD, mesinnya banyak bekas servisan, baterainya nggak tahu udah gantian atau belum. Kondisinya itu seperti HP yang acak aja ya, ada yang bagus, ada juga yang enggak. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke menu tentang ponsel HP-nya dulu, ke menu tentang ponsel. Terus di sini nama perangkatnya Oppo A3s, kemudian modelnya CPH 1803. RAM-nya di sini tertulisnya 6 GB dan ROM-nya 128 GB, dan ini chipsetnya atau prosesornya pakai Snapdragon 450. Nah, diingat-ingat ya, ini RAM-nya 6 GB, ROM-nya 128 GB, chipsetnya pakai Snapdragon 450, pakai Android 8, versi ColorOS-nya 5.2.1 dan modelnya CPH 1803. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menu-menu mendebarkan nih. Kita coba masuk ke aplikasi Device Info, kita cek nih. Apakah beneran 6/128? Untuk chipsetnya bener ya, pakai chipset Snapdragon 450. Kemudian fabrikasinya 14 nanometer dan inti CPU-nya 8 core. Lanjut ke bagian GPU-nya pakai Adreno TM506. Lanjut untuk memorinya, ternyata guys, RAM aslinya cuma 3 GB aja. RAM aslinya cuma 3 GB aja ya. Di aplikasi ini akan terdeteksi RAM aslinya cuma 3 GB. 6/128 di tentang ponsel, dan di belakang boxnya itu hoax atau tipu-tipu doang. RAM aslinya cuma 3 GB. Penipuan nih, di tentang ponsel 6 GB tapi RAM aslinya dicek di sini cuma 3 GB aja. Dan ROM aslinya itu terbacanya cuma 64 GB nih, lihat 64 GB untuk RAM aslinya. Ya, untuk Androidnya sekarang HP ini pakai Android 8.1 atau Android Oreo. Lanjut ke bagian kameranya, kamera utamanya 13 megapiksel kamera belakang, dan kamera depannya 8 megapiksel. Untuk sensornya di sini tidak ada sensor giroskop. Oh, ada guys, ada sensor giroskopnya ya. Ini sensor gironya ada, dan ini gironya juga bisa dipakai dengan normal nih. Ini ya gironya bisa dipakai nih. Untuk grafiknya bagus juga, lumayan bagus sih untuk grafiknya, gironya oke nih, bisa dipakai. Grafiknya kalau dipakai gini-gini nih, grafiknya bisa lurus-lurus kayak gini, berarti ini cukup bagus, gironya cukup responsif. Oke, bagus. Untuk sensor-sensornya bagus. Sekarang kita coba kameranya. Untuk kameranya kita cobain nih, kamera belakangnya dulu, kamera belakang ya. Sekarang kita ke kamera belakangnya dulu, seperti ini. Kamera belakangnya bening juga loh. Kamera belakangnya bening juga, padahal ini HP murah 500 ribuan aja. Sebening ini kamera belakangnya, mantap ya. Terus bisa di zoom sampai dengan 4 kali zoom. Ini di zoom 4 kali seperti ini. Ini zoom 4 kali. Ini zoom 4 kali seperti ini ya, bisa lah di zoom 4 kali. Untuk kamera depannya buat selfie dulu nih guys. Ini ya kamera depannya. Selfie dulu kayak gini. Nah, ini kamera depannya. Nih, lihat nih. Kamera depannya kayak gini nih. Nih, kamera depannya juga bagus ya. Kamera depannya juga bagus, bening juga. Kalau dipakai buat foto-foto oke nih HP-nya. Oke, dipakai buat foto-foto juga mantap. Untuk perekaman video di HP ini ada dua pilihan, 1080p 30 fps dan 720p 30 fps, baik kamera depan atau kamera belakang sama 1080p dan 720p 30 fps. Terus baterai HP ini kapasitasnya 4230 mAh, udah lumayan gede lah, udah lebih dari 4000 mAh. Kemudian untuk layar di HP ini, kalau kita tes pakai aplikasi tes layar, multitask test, langsung kita tes aja, itu bisa dapat sampai 10 sentuhan ya, bagus 10 sentuhan. Tapi layar HP ini warnanya kok kebiru-biruan gini. Ini menandakan kalau layar HP ini yang dipakai itu layar KW ya, karena kebiru-biruan atau keabu-abuan seperti ini. Nah, kalau layar yang ori Oppo A3s itu warnanya lebih ke kuning-kuningan, nggak seperti ini. Mau cari di review manapun, kalau layar yang ori punya Oppo A3s itu lebih ke kuning-kuningan. HP Oppo A3s harga murah seperti ini juga banyak resiko-resikonya ya, selain minus-minus yang udah aku bahas tadi. Resiko pertama itu HP-nya cepat rusak karena udah pakai komponen KW, cas yang dikasih juga cas KW. Terus yang kedua itu nggak ada garansi resminya.
Jadi garansinya itu antara toko tempat kita beli sama kita aja ya. Jadi kalau tokonya ngilang atau apalagi belinya online, tokonya nggak ngechat dibales, ya udah garansinya hilang. Yang ketiga, resikonya itu nggak bisa dipakai buat WhatsAppan ya. Karena apa? Karena emailnya kebanyakan email tembakan doang. Jadi dipakai buat WhatsApp itu biasanya ada kemungkinan kena spam atau kena blokir kayak gitu. Yang keempat, hilang sinyal ya. Resikonya hilang sinyal. Karena emailnya ya mungkin nggak didaftarin ke Kemenprint kayak gitu, jadi masuk Indonesianya itu nggak didaftarin. Mungkin hoki-hokian aja, kalau dapat yang udah terdaftar ya bagus, tapi kalau dapat yang belum terdaftar ya resikonya hilang sinyal seperti itu. Jadi ada banyak resiko dan banyak kemungkinan kalau kita beli HP seperti ini. Selain memorinya yang fake dan banyak bekas servisan, layarnya KB kayak gitu, ada kemungkinan lainnya. Oke, jadi masih tertarik nggak buat beli HP ini walaupun harganya di 500 ribuan aja? Ya, kalau tertarik ya silahkan dibeli, tapi resikonya tanggung sendiri ya. Oke, jadi untuk reviewnya sampai di sini aja. Seperti biasa, jangan lupa subscribe ya.